semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Helmina Olivia Wandariokjolo dari kelas 11-5 SMAK Syuradikara. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara. Penasaran dengan videonya? Yuk simak video selanjutnya. Bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan 3 tujuan utama, yaitu mencari rempah-rempah gold, mencari kejayaan glory, dan menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan mempengaruhi sejarah Indonesia hingga saat ini. Latar belakang bangsa Eropa ke wilayah Nusantara adalah yang pertama, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Yang ketiga, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, khususnya pelayaran, sehingga muncul penjelajahan samudra untuk mencari sumber daya di dunia baru. Yang keempat, semangat melanjutkan perang salib, kedatangan bangsa barat ke Nusantara dalam rangka penemuan dunia baru melalui penjelajahan samudra. Motivasi penjelajahan samudra ini terkait keinginan untuk bertahan atau survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke kekuasaan Turki Utsmani berakibat pada akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah di pasaran Eropa melambung tinggi, maka bangsa Eropa pun berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke dunia baru di timur Eropa. Makin lama, motivasi tersebut berubah menjadi nafsu untuk menguasai dunia baru, untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Dunia baru yang dimaksud dalam penjelajahan ini adalah samudra, wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur. Tepatnya daerah penghasil komoditas yang diperlukan dan digemari bangsa Eropa, yaitu rempah-rempah seperti cengkih, lada, pala, dan lain-lain. Berikutnya, proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Afonso de Albuquerque. Portugis kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Namun, Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya setelah diusir dari Maluku oleh Sultan Babullah pada tahun 1575. Yang kedua, penjelajahan Spanyol di Indonesia. Yang kedua adalah penjelajahan Spanyol di Indonesia. Penjelajahan Spanyol di Indonesia dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada tahun 8 November 1521 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara, dan tiba di Tidore. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan banyak rempah-rempah. Terlebih, rempah-rempah di Eropa adalah komoditas utama dengan nilai jual yang tinggi. Fungsi utama rempah-rempah ini adalah sebagai bahan untuk mengawetkan makanan dan tambahan dalam masakan. Yang ketiga adalah Inggris. Inggris sempat menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris mengirimkan Stamford Raffles ke Indonesia pada masa penjajahannya. Raffles menghapus sistem monopoli perdagangan, sistem tanam paksa yang dulu Belanda terapkan. Dia mengubahnya menjadi sistem yang dinilai lebih adil. Berikut yang keempat adalah penjelajahan Belanda kepada Indonesia. Penjelajahan Belanda kepada Indonesia dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan penjajahan VOC.
Yang pertama, penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Yang kedua, penjajahan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Belanda mendirikan perusahaan dagang di Indonesia yang dikenal dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC merupakan usulan dari Olden Barneveld dan dipimpin oleh 17 orang direktur yang disebut Dewan 17 atau Heren 17. Tujuan didirikannya VOC adalah yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Keempat, pengalihan kekuasaan VOC pada dan kepada kerajaan Belanda. VOC pun bertanya, apa sih alasan utama dari bangsa-bangsa barat sampai pergi belayar ke seluruh dunia? Bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawa sendiri demi mengarungi samudra yang terkenal ganas dan terkenal dipenuhi bajak laut? Salah satu alasannya adalah karena di abad ke-13, peta dunia masih belum seperti sekarang. Ada begitu banyak wilayah yang masih terselubung. Jalur sutra yang menghubungkan antara Eropa dan Asia masih didominasi oleh jalur darat yang nantinya harus lewat wilayah Timur Tengah. Hal ini tentu membuat kota-kota yang dilewati jalur sutra menjadi kaya dan makmur. Namun semua ini berubah saat Kesultanan Turki bangkit, dan perlahan namun pasti, mereka berhasil menguasai satu persatu wilayah di Asia Minor dan daerah Balkan. Bahkan kota Konstantinopel, kota yang menjadi ibu kota Romawi Timur, akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Kesultanan Turki. Setelah merubah Konstantinopel menjadi Istanbul dan menguasai jalur-jalur perdagangan di Asia Minor, Kesultanan Turki juga memperkenalkan serangkaian pajak baru khususnya untuk komunitas-komunitas dari Asia. Hal ini membuat Turki menjadi sangat kaya dan memampukan mereka untuk mengadu sesama negara Eropa sambil menawarkan tarif pajak yang jauh lebih rendah bagi negara-negara Eropa yang tunduk kepada kepentingan geopolitik Kesultanan Turki. Sedikit yang mampu memahami bahwa kebijakan pajak ini memang mengantarkan Turki menuju kejayaannya, tapi dalam jangka panjang membuat Turki harus kalah dibandingkan bangsa-bangsa Eropa yang karena harganya terlalu mahal, akhirnya nekat pergi mencari rute lain ke Asia melalui jalur laut. Makanya gak heran muncul para petualang baru Eropa yang berani mengambil resiko menemukan rute terdekat menuju Asia lewat jalur laut. Tidak lupa, para petualang yang mayoritas berasal dari wilayah Spanyol dan Portugal ini ikut membawa misi spesial majikannya, yaitu apa yang dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Para pelaut berangkat demi tujuan yang mirip-mirip, yaitu jadi yang pertama menemukan rute menuju Asia dan pensiun dalam kekayaan. Bagaimanakah kisah perjalanannya? Apakah para pelaut ini akan mewujudkan mimpinya? Sebelum menemukan jalur laut ke Asia, hanya ada satu cara bagi masyarakat Eropa untuk berdagang dengan masyarakat Asia, yaitu lewat jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Alhasil, kota-kota yang dilewati kegiatan ekonomi Eropa Asia menjadi sangatlah kaya. Namun tidak ada kota yang lebih kaya dan makmur dari kota Konstantinopel yang sekarang ini dikenal dengan nama Istanbul. Konstantinopel sudah lama menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Kota ini sangat penting dan berpengaruh di sejarah Eropa, bahkan bisa dibilang menjadi gerbang yang dipakai oleh para pedagang Eropa untuk memulai perjalanan ke benua Asia mencari komunitas-komunitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa, misalnya seperti rempah-rempah. Kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Konstantinus XI berhasil ditaklukkan Kesultanan Turki Utsmani di bawah Sultan Mehmed II.
Sadar akan betapa kaya dan pentingnya jalur sutra, para penguasa Turki memperlakukan pajak yang tinggi buat para pedagang Eropa yang ingin memperoleh komoditas-komoditas made in Asia. Hal ini mempersulit akses jalur sutra, membuat komoditas Asia menjadi barang langka dan harganya sangat melambung. Di sisi lain, Turki memakai keuntungan perdagangan dan pajak tersebut untuk membangun negaranya di berbagai bidang. Turki juga termasuk negara yang paling toleran di zaman tersebut jika dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Kenyataan ini membuat banyak talenta berbondong-bondong ingin pergi dan mengabdi di Turki karena bayaran yang ditawarkan sangatlah tinggi. Iyalah, orang Turki punya duit seabrek-abrek. Merespon hal tersebut, negara-negara Eropa malah terbagi menjadi dua. Ada yang tunduk kepada Turki sambil mengincar benefitnya, ada juga yang memutuskan untuk perang melawan Turki, seperti yang dilakukan oleh Republik Genoa dan Republik Venesia. Namun ada juga negara seperti Spanyol dan Portugal yang selain perang melawan Turki, juga mengirimkan pelaut-pelautnya yang berjiwa petualang untuk pergi berlayar mencari rute lainnya menuju Asia. Tidak seperti saat ini, bagi orang-orang yang saat itu pergi berlayar menuju satu arah, adalah keputusan yang sangat berani. Loh, kok gitu? Karena mayoritas orang-orang Eropa masih percaya bahwa bumi itu datar. Dan kalau berlayar ke satu arah terus, apa nggak takut nanti di satu titik kapalnya jatuh ke jurang yang tak berdasar yang mengantar para awaknya menuju neraka jahanam? Untungnya saat itu revolusi astronomi sedang terjadi. Tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo Galilei, dan sebagainya mempopulerkan sebuah konsep bahwa bumi itu bulat dan mataharilah yang dikelilingin sama bumi, bukan sebaliknya. Jadi, kalau hari ini ada yang masih percaya bahwa bumi itu datar, berarti doi kalah sama dua tokoh ini. Para penganut konsep revolusioner ini menjadi orang-orang yang paling berani menawarkan dirinya kepada penguasa untuk memimpin ekspedisi yang berpotensi membawa keuntungan besar bagi para sponsornya. Hubungan mereka menyerupai para pemimpin startup zaman now dan para investornya. Para petualang dituntut menghasilkan growth yang sangat tinggi sebagai ganti investasi yang diberikan oleh sponsornya. Hal ini memancing persaingan antar negara-negara Eropa. Para pengangguran mulai merasa jika pelaut menawarkan petualangan dan kesempatan untuk menjadi kaya. Terlebih di masa itu, negara-negara Eropa sedang berlomba-lomba mencari rute menuju Asia atau wilayah-wilayah baru untuk mereka kuasai. Mahalnya rempah-rempah juga memaksa penguasa Spanyol membiayai para petualang untuk mengarungi lautan mencari asal rempah-rempah Asia. Tidak heran jika di kemudian hari di antara negara-negara Eropa, Spanyol dan Portugis menjadi negara terdepan dalam mengirim para penjelajahnya untuk mencari daerah asal dari rempah-rempah. Lalu, mengapa keduanya bisa maju pesat? Ada beberapa alasan, namun yang jelas, ini karena keduanya menguasai kemampuan navigasi dan memiliki armada laut yang sangat maju jika dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Masalahnya kemajuan ini menyebabkan rivalitas keduanya menjadi sangat panas. Bahkan tokoh agama Katolik saat itu sampai turun tangan buat mendamaikan. Tokoh itu adalah Paus Alexander VI yang ngeluarin perintah untuk membagi dunia ini kepada dua negara tersebut, di mana Spanyol mendapatkan bagian barat dan Portugis mendapatkan bagian timur. Dalam sejarah, adanya intervensi dari sang paus akan diresmikan dalam sebuah perjanjian yang akan membagi rute pelayaran dari kedua negara. Nama resmi dari perjanjian itu adalah Perjanjian Tordesillas. Efek perjanjian itu makin terasa, rute eksplorasi Spanyol cenderung ke arah barat, sedangkan rute eksplorasi Portugis cenderung ke arah timur. Dengan adanya perjanjian Tordesillas, semakin banyak para pelaut yang mencari sponsor untuk mendukungnya melakukan penjelajahan. Penjelajah yang paling terkenal mungkin adalah Christopher Columbus. Dia mengajukan proposal kepada para penguasa Spanyol dengan target mencari wilayah penghasil rempah-rempah di Asia. Columbus mendapatkan sponsor dari Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I. Untuk itu, ia diberikan gelar Admiral of the Ocean Sea dan menjadi komandan 3 kapal di ekspedisi pertamanya pada 3 Agustus 1492. Kapal pertama berjenis karak bernama Santa Maria yang dimiliki dan juga dipimpin oleh Juan de la Cosa. Kapal ini langsung di bawah komando Columbus dan merupakan kapal terbesar
dalam ekspedisi ini. Sedangkan 2 sisanya adalah kapal yang berjenis karak juga, namun ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan Santa Maria. Kedua kapal ini dipimpin kakak beradik Martin Alonso Pinzon yang memimpin kapal Pinta, dan Vicente Yanes Pinzon yang memimpin kapal Nina. Di perjalanan, Columbus sempat rehat sejenak di Kepulauan Canary dengan tujuan untuk mengisi berbagai perbekalan. Setelah itu, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Columbus dan awak kapalnya bisa dibilang mempertaruhkan semuanya dalam ekspedisi tersebut. Siapa yang bisa menjamin ekspedisi tersebut akan sukses? Syukur-syukur mereka bisa kembali hidup-hidup. Dalam perjalanan yang seakan gak ada ujungnya, di mana jauh memandang cuma ada ombak dan lautan, bisa dibayangkan bagaimana stresnya awak-awak kapal. Bahkan Columbus sendiri pasti juga stres. Gak heran kalau di catatan-catatan mereka sampai ada makhluk-makhluk mistis yang katanya mereka lihat. Padahal sebenarnya itu gak lebih dari ilusi dan imajinasinya. 5 minggu di lautan lepas, pada tanggal 11 Oktober jam 2 pagi, akhirnya salah satu pengintai di kapal tersebut berkata bahwa ia melihat siluet daratan. Daratan itu kemudian diberi nama San Salvador, yang hari ini menjadi ibu kota negara Bahama. Mengira mereka sudah sampai ke India, rombongan Columbus menyambut suku-suku asli ini dengan sebutan Los Indios. Hanya saja, mereka agak kecewa. Mana mungkin negara-negara Asia yang katanya maju dan kaya, outfitnya kok kayak orang primitif? Kan katanya kaya. Untung aja waktu itu, seprimitif-primitifnya suku-suku asli ini, mereka memiliki emas dan mau menukarnya dengan apapun yang diberikan oleh Columbus. Masalahnya, saat mencapai Hispaniola, kapal utama Santa Maria malah karam akibat diterjang badai. Komando kapal berpindah ke kapal yang bernama Nina, di mana di kapal inilah Columbus dan awak-awaknya kembali ke Spanyol di tanggal 15 Maret 1493. Keberhasilan Spanyol menemukan a whole new world tentu membuat kerajaan Portugis kebakaran jenggot. Setelah pelayaran pertama Portugis yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias dianggap gagal, Raja Portugis Yohanes III memerintahkan Vasco da Gama pergi berlayar untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. 8 Juli 1497, dirinya memimpin 4 kapal yang membawa 170 awak. Dalam penjelajahannya, Da Gama juga ditemani oleh adiknya. Mereka memutuskan melakukan pelayaran pertamanya dari pelabuhan utama Portugis, yaitu kota Lisboa. Rombongan ekspedisi ini terdiri dari 4 kapal. Kapal yang pertama adalah São Gabriel, yang dipimpin langsung di bawah Vasco da Gama. Berat kapal ini mencapai sekitar 178 ton. Panjangnya sekitar 27 meter, lebarnya sekitar 8,5 meter. Lambung kapalnya 2,3 meter dan layarnya membentang sekitar 372 meter persegi. Kapal yang kedua adalah São Rafael. Kapal ini dipimpin oleh saudaranya sendiri, yaitu Paulo da Gama. Dan kapal ini memiliki karakteristik yang menyerupai kapal São Gabriel sebelumnya. Kapal ketiga adalah Cavaleiro Berrio yang sedikit lebih kecil dari kapal lainnya. Dan kapal keempat adalah kapal penyimpanan yang namanya tidak diketahui yang dipimpin oleh Goncalo Nunes. Kapal ini sempat tersesat di dekat Teluk São Brás di sepanjang pantai barat Afrika. Rute perjalanan Vasco da Gama mengikuti jalur yang sebelumnya ditempuh oleh Bartolomeu Dias, yaitu menyusuri pantai barat benua Afrika dan berlabuh sebentar di Kepulauan Cape Verde untuk selanjutnya berlayar di lautan terbuka. Bedanya, kali ini para pelot Portugis merasa dirinya jauh lebih siap karena sudah belajar dari kesalahan masa lalu. Di bulan November, cuaca di sekitar Afrika Selatan tidak mendukung, yang mengakibatkan mereka terpaksa berlabuh di Tanjung Harapan hingga 22 November 1497. 3 hari kemudian, Da Gama berlabuh di Teluk Mosel. Di sana, mereka memasang sebuah patok padrau sebagai bukti bahwa tempat itu menjadi wilayah yang ditemukan oleh bangsa Portugis. 25 Januari 1498, mereka sampai di sungai Quelimane yang mereka sebut Rio dos Bons Sinais yang berada di negara Mozambik. Saat itu, banyak awak kapal yang menderita penyakit kubis sehingga terpaksa mereka harus beristirahat selama kurang lebih 1 bulan. 2 Maret 1498,
rombongan ini bertemu dan melakukan perdagangan dengan orang-orang Arab. Dirinya yang tahu bahwa 4 kapal yang dibawa orang-orang Arab membawa banyak sekali muatan emas, permata dan rempah, hanya membuat hasrat Da Gama menemukan wilayah India lebih tinggi lagi. Selain berdagang di Mozambik, akibat takut penduduk lokal yang menolak Katolik, ia berpura-pura menyamar sebagai Muslim. Saat Da Gama akan melanjutkan pelayaran, Sang Sultan Mozambik mengirim 2 pemandu untuk menuntun pelayaran rombongan Da Gama. Kebetulan pemandu tersebut mengetahui rute ke Calicut yang berada di India. Akan tetapi, salah satu pemandu langsung memutuskan pergi saat mengetahui yang sebenarnya, bahwa mereka saat itu sedang berada di kapal ekspedisi yang awak-awaknya terdiri dari orang Katolik Portugis. Setelah kurang lebih 2 bulan lamanya mengarungi lautan, rombongan Portugis akhirnya berhasil sampai ke sekitar Laut Calicut. Ia berlabuh di pelabuhan Calicut pada tanggal 20 Mei dan langsung menancapkan patok Padrau sebagai bukti kalau merekalah yang pertama kali mencapai India. Dalam kedatangan pertamanya di India, Vasco da Gama kurang disambut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perselisihan antara dirinya dengan Zamorin, sang penguasa lokal di Calicut. Hal ini terjadi karena permasalahan barang yang diberikan oleh rombongan Portugis dianggap tidak terlalu berharga bagi si penguasa lokal. Di sana, mereka berusaha mengumpulkan barang-barang yang dianggap akan laku di pasar Eropa. Rombongan berencana kembali ke Portugis, tapi kurangnya pemahaman akan cuaca lokal membuat mereka harus mengarungi lautan lebih lama di Laut Arab, di mana mereka terpaksa harus berlayar kurang lebih selama 3 bulan. Dalam perjalanan pulang, banyak sekali awak kapal yang meninggal karena penyakit kudis. Kematian tersebut membuat jumlah personil kapal menjadi sangat terbatas. Menghadapi masalah ini, Da Gama mengambil keputusan drastis. Ia memerintahkan kapal São Rafael untuk ditenggelamkan, dan awaknya akan dibagi di antara kapal São Gabriel dan Berrio. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, 2 kapal harus terpisah karena adanya badai. Hal ini menyebabkan kapal Berrio terlebih dahulu sampai ke Portugis tanggal 10 Juli, sedangkan kapal Vasco da Gama harus terlebih dulu berlabuh di Pulau Terceira. Saat di Pulau Terceira, adik Vasco da Gama yang bernama Paulo jatuh sakit sampai tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena itu, Da Gama memerintahkan kapal São Gabriel untuk melanjutkan perjalanan ke Portugis tanpa dirinya. Kapal São Gabriel dikabarkan sampai ke Lisabon sekitar awal bulan September, sedangkan Da Gama menemani adiknya untuk terakhir kalinya karena Paulo tewas di kapal tersebut. VOC pun harus menggaji pegawai yang berjumlah sangat banyak. Akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 karena mengalami kebangkrutan. Pasalnya, kurangnya produktivitas oleh pegawai yang tidak berpengaruh dengan baik secara signifikan. Dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak positif setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah kemajuan bangsa Indonesia bertambah. Adapun dampak-dampak positifnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan yang menjadikan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di daerah Malaka. Kemudian yang kedua adalah setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak sekali berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga, dibangunnya sarana transportasi berupa jalan darat yang dapat memudahkan perjalanan dari kota yang satu ke kota yang lain dengan jarak yang dekat. Yang keempat, didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa. Kemudian, setelah kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia, bangsa Eropa beralih keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia sehingga terjadilah peperangan di mana-mana. Adapun dampak negatif dari kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu
bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga Indonesia yang meninggal. Bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang akhirnya banyak menelan korban warga negara Indonesia. Yang kelima, warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di wilayah Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kiranya video ini dapat membantu teman-teman di luar sana, dan jangan lupa tekan tombol like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih.